Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini Jumat yang penuh dengan berkah, sesuai dengan apa yang sudah kami informasikan sebelumnya, IG Live Great Parenting lagi. Nah, kali ini saya akan duet nih dengan Bunda Zahra Fitri. Oke, saya akan segera ke Bunda Zahra Fitri. Ketika kita memahami bahwa setidaknya ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh anak, semua anak terlahir jenius. Tinggal dia jeniusnya itu di bidang apa. Kalau orang itu jeniusnya di bidang linguistik, maka dia akan lebih pintar berkata-kata. Kalau dia lebih kecerdasannya kepada kecerdasan kinestetik, maka dia akan lebih aktif bergerak dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan preferensi atau yang paling dominan di dalam penyerapan pemahaman bagi seorang anak. Ada 5 preferensi, tetapi kemudian dibagi dalam 3 besar, yaitu tentang kecerdasan visual, kecerdasan auditori, kecerdasan kinestetik, kemudian kecerdasan olfaktori dan gustatori. Tetapi akan digolongkan menjadi 3 preferensi besar, yaitu bagaimana seorang anak menyerap itu lewat visual, auditori, dan dengan kinestetiknya. Bunda Fitri akan menjelaskan satu persatu. Mungkin ayah bunda sambil menyimak, anak saya di kategori apa ya? Gitu. Supaya orang tua lebih tahu bagaimana caranya dia membimbing anak tersebut sehingga belajarnya menjadi lebih efektif. Oke, silahkan Bunda. Oke, baik. Yang melatar belakangi kita mengangkat judul ini Bunda, karena sekarang ini terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Semua dianjurkan stay at home, belajar di rumah, kegiatan apapun itu dilakukan di rumah, sehingga dampak belajar anak-anak sekolah pun juga dilakukan di rumah. Nah, ini satu kendala tersendiri bagi orang tua ya, orang tua khususnya yang selama ini menyerahkan kepada guru-gurunya dalam pembelajaran. Walaupun ada beberapa bagian orang tua yang mereka juga care terhadap pendampingan anak belajar di rumah, tapi ini menjadi sangat shock ya ketika mereka belum bisa mengenali gaya belajar anaknya, dan anaknya itu termasuk dalam preferensi yang mana. Nah, ini yang mendasari saya untuk mengambil judul ini. Semoga dengan adanya kita share ilmu di sini juga akan meminimalisir setidaknya ya, mengurangi beban-beban mereka. Oh, ternyata hari ini saya menemukan anak saya adalah tipenya seperti ini. Berarti cara belajar yang harus saya sampaikan pada anak saya adalah seperti ini. Begitu Bunda. Yes. Baik, di sini kita bahas yang paling poin adalah 3. Jadi preferensi anak itu ada 3. 1, visual. Nah, visual di sini adalah identik dengan penglihatan ya, penglihatan anak-anak. Bagaimana ciri-ciri anak yang visual itu? Anak-anak yang visual itu mereka cenderung lebih rapi ya, rapi banget. Mereka sangat baik dalam berkontak mata ya, karena memang kata kuncinya adalah penglihatan. Jadi kalau di kelas misalnya dia berhadapan dengan teman-temannya, guru-gurunya, ketika belajar di kelas dia tidak ambil posisi duduk yang depan, bukan seperti itu. Kalau yang depan tuh biasanya anak auditori ya, mereka suka mendengar. Tapi kalau anak visual dia lebih mengambil posisi duduknya itu di belakang. Karena apa? Karena dia mau melihat dengan detail seluruh gerakan gurunya atau lawan bicaranya, seluruh apa yang dikatakan oleh gurunya itu terlihat sempurna ya, terlihat sempurna, sehingga akan sangat membekas di memori mereka bahwa oh, yang dikatakan guru saya seperti ini, gerakannya seperti ini. Nah, itu anak visual. Kemudian
dia suka rapi Bunda, meletakkan apapun dengan rapi ya, sehingga apapun kalau misalkan bermain juga selalu menempatkan pada tempatnya kembali, itu ciri anak visual. Seperti itu. Nah, kemudian ketika dia mengingat sesuatu, ya, mengingat sesuatu itu predikat kata kerjanya kelihatannya ini enak ya. Contohnya seperti itu. Ada lagi tampaknya. Jadi sekarang ayah bunda mulai bisa mendeteksi bagaimana ciri-ciri anak visual. Anak saya begini nggak ya? Mungkin sudah bisa meraba-raba ya. Anak visual rapi Kemudian banget. Kalau di kelas jangan paksa dia duduk di depan. Dia akan mengambil posisi di mana dia bisa melihat gurunya dengan penglihatan yang sempurna. Karena dia bisa lebih paham dengan catatan yang dia lihat. Artinya begini ya Bun, orang tua ketika tahu bahwa anaknya adalah seorang anak yang visual, maka fasilitasi dia dengan tempat belajar yang rapi. Kemudian orang tua sendiri juga harus membantu supaya anaknya merasa nyaman dengan membuat suasana menjadi lebih rapi. Karena itu sangat penting sekali. Begitu tempat berantakan ya, kemudian dia merasa tidak nyaman, maka proses belajarnya dia agak terganggu, begitu ya Bu? Agak terganggu, betul. Walaupun dia nggak nyaman dengan keadaan yang tidak rapi ya, tapi anak ini dia walaupun ribut gitu ya, ada suara noise gitu, dia tetap bisa fokus, tetap bisa enjoy. Ya, uniknya di situ anak visual itu. Asal mau apa, rapi, mau rame, dia tetap bisa enjoy karena mood dia terletak pada tempat yang rapi, begitu ya. Betul. Tapi di luar ada anak-anak sepak bola rame banget, dia nggak ngaruh ya, tetap bisa belajar. Iya, tetap bisa fokus. Anak visual seperti itu. Ada kalanya dia 70% di visual, jadi dominannya kita harus tahu di manakah. Ya. Ada yang sebagian di auditori dan sedikit sekali di kinestetik itu ada. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge atau mendoktrin. Ya. Jadi tidak ada mutlak begitu. Jadi mutlak visual atau visual 100% tidak ya. Dan orang visual itu Bun kalau bicara biasanya speed of speak-nya tinggi. Iya. Jadi ketika dia berbicara dia akan mengatakan dengan sangat cepat sekali sehingga orang yang mendengarnya kadang-kadang bingung dia mengatakan apa. Gitu ya. Dan juga, nah ini jangan-jangan Bunda ini juga. Terus of speak-nya tinggi dan menggunakan vokal tenggorokan biasanya. Jadi gitu ya Bunda. Ketika dia akan menggunakan suara yang keluar dari tenggorokan. Suara yang dia produksi itu berasal dari tenggorokan gitu. Tetapi kalau orang auditori, mungkin seperti Bunda Fitri ini suaranya speed of speak-nya teratur. Suara yang diproduksi seperti berasal dari perut gitu ya, atau nafas dada atau nafas perut. Karena orang auditori kan memang speed of speak bicaranya sedang.